Ya di usia-usia seperti saya itu kan lagi, teman-teman saya itu kan lagi hamil, merasakan sebagai ibu hamil punya anak gitu. Saya dengan cobaan lain yang ya nggak apa-apa ya, saya ikhlas. Saya juga waktu itu saya nego sama Allah, saya menikah dengan Mas Adi untuk ibadah gitu. Saya nego aja, saya pengen Mas Adi sembuh, tapi ternyata Allah maunya lain. Saya sabar ya, aku Mas pasti sembuh gitu, dia tuh selalu bilang kayak gitu. Jadi teringat juga. Nah, bintang tamu kali ini tuh seorang wanita yang berjuang untuk merawat suaminya. Nah, apa kabar nih Mbak? Mas Hari Panca. Lah, tahu langsung ketahuan ya sama suaminya. Dengan Mbak siapa? Sama Imelda. Mbak Imelda. Ya. Hampir sama, saya Kamel ya. Ini email. Betul. Beda dikit doang. Beda dikit doang. Nah, aku tuh lihat tuh kondisinya Mas Hari Panca sekarang lagi sakit. Betul. Gimana sih? Udah berapa lama sakitnya? Sakitnya itu sebenarnya 6 tahun yang lalu ya. Jadi mas saya itu kan stroke-nya, ini stroke yang ketiga setelah menikah dengan saya, Mbak. Jadi yang pertama kedua itu waktu kita belum menikah. Oh, jadi memang udah ada indikasi serangan pertama itu sebelum nikah. Ya, nah yang kedua, serangan kedua itu pas sesudah kita tunangan. 2017 tuh tanggal 25 Desember kita tunangan, tanggal 31-nya Mas Ari kena serangan stroke yang kedua. Mungkin stroke ringan kali ya? Stroke ringan, ya nggak bisa dibilang ringan juga sih Mbak. Gitu. Jadi sebelah kiri dia nggak bisa, sebelah kanan nggak bisa nulis, nggak bisa ngangkat benda, itu nggak bisa. Oh gitu, Ya. tapi kemudian sehat? Kemudian setelah itu ya recovery lah, ya pakai fisioterapi, beberapa fisioterapi ya akhirnya ya lumayan. Kok sering ya itu? Stres apa gimana? Karena lalai minum obat. Jadi memang harus rutinitas. Iya. Mas Hari Panca itu harus rutinitasnya minum obat. Iya, minum obat. Jadi Karena kalau dia- nggak minum langsung. serangan pasti. Karena kan dia kan karena hipertensi ya Mbak. Dia hipertensi jadi nggak terkontrol. Darah tinggi ya, hipertensi itu biar teman-teman tahu. Jadi memang darah tinggi dan darah rendah itu memang riskan sih ya. Iya. Kalau saya itu darah rendah, Oh ya, sama tuh, bahaya juga. bahaya juga. juga. Sampai dokter bilang kok bisa kamu dengan kondisi darah rendah begini tapi masih fit. Mungkin karena dari kecil. Iya. Jadi kayak turunan gitu. Jadi udah terbiasa. Kalau dulu kecilnya malah ngeliat tiba-tiba jalan terus nabrak tembok gitu. Oh iya. Parah kecilnya. Iya. Bahaya juga tuh. Lagi nyebrang jalanan gitu ya, tabrakan. Jadi aku tiba-tiba pingsan dulu tapi sekarang jadi ala bisa karena biasa. Nah, karena biasa banget dari udah memang bawaan lahir turunan sehingga terbiasa. Jadi kayak nggak ada rasa kalau ditensi kok rendah banget tapi biasa. Ya, nggak berasa. Mungkin kayak gitu juga. Memang ini ya tinggi juga bahaya. Iya, sama. Betul. Mas Ari juga sama, nggak terlalu berasa sih, tiba-tiba langsung Jatuh gitu kan? langsung jatuh. Iya, Langsung iya. seperti nggak ada power ya di tangannya waktu yang kedua tuh. Oh, jadi kalau tinggi tuh, kalau rendah kan tiba-tiba hitam tuh. Zet. Kalau tinggi gimana ya? Kalau Mas Ari sih ngerasanya lebih sakit kepalanya. Oh, jadi kayak meledak gitu ya? Karena pecah pembuluh darahnya kan. Oh, bedanya itu guys. Saya ini penderita darah rendah. Kalau darah rendah itu tiba-tiba nih Mbak ya, sep gitu, rep, lemes, Terus hitam ya. lemes dan hitam dan pingsan gitu. Udah itu aja gitu. Tiba-tiba nanti pelan-pelan naik gitu. Iya. Ya ketahuan sih, berasa gitu kayak darah lagi naik ke kepala gitu. Iya. Gitu itu. Nah, berarti kalau tinggi ketinggian, Iya. prak gitu ya. Pecah atau tersumbat biasanya. Tersumbat itu biasanya yang kolesterolnya tinggi ya. Kolesterol tinggi tersumbat, pendak darah ke otak, jadinya stroke juga bisa. Nah, kalau darah tinggi mungkin memang harus jaga pantang ya, jaga Betul, makan. makan. Nggak boleh makan makanan yang mungkin yang memicu Betul. darah itu tinggi. Betul. Kalau kayak saya kekurangan darah rendah, wah wajib banget makan Kambing. kambing. Iya, betul. Pokoknya itu Terbalik Mbak ya. terbalik. Betul. Wajib banget, tiba-tiba nanti aku sakit kepala juga. Iya. Tapi karena darahnya turun gitu. Iya betul. Betul banget. Bener banget. Jadi aku bisa bicara karena sama-sama ngalamin gitu. Aduh. Terus stroke yang ketiga itu lebih berat
dari yang pertama dan kedua? Iya, betul banget. Jadi yang ketiga ini karena mungkin gini Mbak, pendarahan pertama dengan yang kedua itu kan mungkin sudah ada, kalau di otak itu ada luka ya, lukanya itu juga belum sembuh, datang lagi serangan yang berikutnya, jadi yang luka lama belum selesai, jadi datang lagi, otomatis lukanya semakin membesar ya, luka pendarahan di dalam otaknya tuh. Jadi otomatis ya yang ketiga ini ya dampaknya pasti lebih parah dari sebelumnya. Apa karena ada makan apa sebelumnya nggak? Kalau makanan sih sebenarnya memang pola makan juga tetap harus dijaga. Pola makan Mas Hari tuh tipe laki-laki yang sangat menjaga makanan sangat menjaga sebenarnya ya. Jangan nggak makan, gorengan nggak makan, jaga banget lah itu, orangnya milih-milih sebenarnya makanan. Iya, karena dia tahu mungkin kondisinya dia ya. Iya, cuma dia mungkin karena istirahatnya kurang dan tidak karena lalai minum obat. Iya. Jadi ke situ kalau Mas Hari. Oh, tapi kalau udah tinggi tuh memang harus minum obat ya? Iya, Kalau kayak saya nggak minum obat. Iya, karena untuk supaya jadi bumpernya apa namanya darahnya supaya nggak bablas lah gitu, istilah nggak sampai tensinya tinggi, dijaga dengan obat itu Mbak. Gitu. Aduh ya ampun, aduh. Memang kalau udah lagi naik itu udah pasti lah ya. Iya. Dan tiba-tiba tuh ya, apa tuh Mbak bentuk cobaan terberat yang ya ini bentuk ini cobaan ini terberat banget nggak menurut Mbak? Sakitnya Mas Hari. Udah pasti ya Mbak, karena kan saya dan Mas Hari tuh baru menikah tuh 2 tahun nikah tuh langsung dapet cobaan seberat ini gitu kan ya. Cobaan yang ya orang kan namanya menikah baru 2 tahun kan lagi manis-manisnya Lagi ya, mesra-mesranya lagi membangun chemistry yang dua manusia yang berbeda. Ya gimana ya, namanya baru 2 tahun pernikahan. Tiba-tiba kami dikasih cobaan yang begitu besar ya, maksudnya ya sampai jadi gini loh, saya kayak kehilangan orang yang lindungin saya gitu Mbak. Saya kan suami kan jaga istri ya. Nah, semua tuh dibalik gitu, terbalik banget semua tuh. Sampai hal-hal kecil tuh kayak apa ya, kayak ngambil buka tutup botol, terus kayak minta ngambilin barang, itu kan semua harus saya lakukan sendiri. Itu luar biasa ya. Langsung dicoba ya. Terus setelah yang kena stroke ini juga saya sempat keguguran. Saya sempat hamil pas Mas Hari, karena mungkin intens ketemunya kan karena kita di rumah terus gitu. Jadi intens ketemunya dengan Mas Hari karena sering di rumah, jadi saya sempat hamil tuh waktu Mas Hari serangan stroke 3 ini. Cuma keguguran spontan itu. Karena stres juga ya. Karena ya pasti karena kecapean karena saya kan mesti ngangkat Mas Hari. Jadi semua kegiatan yang apalagi kegiatan kamar mandi, BAK, BAB kan semua harus saya bantu gitu sampai sekarang Mbak. Gitu. Sampai sekarang ya. Waduh ya ampun, terus membuat Mbak kuat gitu. Apa tuh Mbak? Karena cinta kali ya. Udah pasti karena pasangan ya, pasti saya cinta. Cuma saya lebih ke apa ya? Saya ingat Allah berfirman bahwa sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang lain ya. Itu saya mencoba untuk ya paling nggak kalau nggak buat orang lain, bermanfaat bagi suami saya sendiri dan keluarga, itu sih yang membuat saya kuat ikhlas. Biasanya kan ya Mbak, tahu saya tuh kalau kita dikasih cobaan sakit, kayaknya diangkat, dihilangkan dosa-dosanya, bener ya? Iya, betul banget. Soalnya sebagai penggugur dosa Mas Hari dan menjadi ladang pahala buat saya. Iya, mau benar-benar dicoba dan yang ketiga lagi ini ya benar-benar yang nggak bisa bergerak, Mbak harus angkat dengan posisi kita masih muda ya kan, pasti kan ya tau lah ya masih muda, pasti kan kami bedanya egoisan. Kami bedanya 16 tahun Mbak gitu. Dengan Mas Hari itu, saya dengan Mas Hari 16 tahun ya? 16 tahun bedanya. Ya di usia-usia seperti saya itu kan lagi, teman-teman saya itu kan lagi hamil, merasakan sebagai ibu hamil punya anak gitu. Saya dengan cobaan lain yang nggak apa-apa ya, saya ikhlas. Aku juga ngerasain tuh pas papaku sakit tabrakan, gak bisa jalan. Tabrakan waktu dulu aku lagi mau nyoba, tamat SMA lah, mau nyoba polisi, dia nggak dampingi. Ternyata pas sampai Medan dia itu tinggal tulang, dia habis tabrakan kan, dan recovery-nya lama. Nah itu aku juga ngerasain bagaimana
posisi kita Iya. ibaratnya punya harapan ya, kalau saya ke papa ya ke orang tua, Mbak mungkin ke suami, tiba-tiba kita harus jadi tulang punggung gitu, kayak belum siap gitu ya. Betul, betul banget Mbak. Itu yang saya rasa juga kayak tiba-tiba gitu, tiba-tiba yang jadi gini loh, saya juga tahu resiko yang harus saya ambil karena Mas Erik kan memang punya riwayat hipertensi gitu. Tapi saya juga waktu itu saya nego sama Allah, saya menikah dengan Mas Adi untuk ibadah gitu. Saya nego aja, saya pengen Mas Adi sembuh, tapi ternyata Allah maunya lain gitu kan, maunya ya mungkin pahala saya juga kurang untuk menggugurkan dosa Mas Adi juga, mungkin lewat caranya ini supaya semua memberatkan timbangan amal saya nanti ya. Insya Allah ya mungkin caranya ini ya. Terus Mas Ari ngomong apa tuh? Kalau berdua maafin aku atau gimana gitu? Iya. Apa ada? Sering banget ya. Dulu papaku tuh sempat ngomong gini kayak, kamu yakin nah papa bisa? Jadi kayak orang sakit itu tuh kepercayaan dirinya nggak ada. Betul. Rasanya tuh dia pengen mati. Betul Mbak. Meninggalkan dunia ini karena melihat kita orang yang dikasihi itu tertekan kayak gimana gitu, jadi tulang punggung tiba-tiba. Saya kan anak pertama, apa gitu juga pada saat itu papaku tuh bener-bener, yakin nggak papa bisa sembuh lagi nak? Yakin nggak kamu bahwasannya kita bisa? Ya itulah kayak gitu-gitu, kayak udah langsung aku pengen mati aja gitu lah kayak pada saat itu. Kalau Mas Ari itu ada omongan apa tuh, kalimat apa tuh? Kalau Mas Ari sih sebenarnya gini Mbak, kalau Mas Ari itu tipe orang yang sebenarnya cuek ya, dia itu cuek ya. Justru yang membesarkan hati saya dalam kondisi seperti ini Mas Ari justru terbaliknya, karena yang kena dampak psikis itu sebenarnya lebih ke saya loh Mbak. Kalau Mas Ari gitu tipe orangnya yang makanya kalau nanti bisa dilihat di video-video Mas Ari, saya suka upload di sosial media saya itu. Saya selalu memposting yang dia tuh bersemangat buat latihan, buat visio itu dia luar biasa berjuangnya. Saya salut banget sama dia tuh. Masya Allah. Sudah psikisnya tuh ke saya. Orang tuh kan ya. kalau ketemu ya Mbak di jalan mungkin masih ingat, oh dulu kan presenter host lumayan terkenal. Orang tahu Mas Hari lah. Iya, Hari Panca siapa yang nggak kenal? Bener ya, nggak? jadi kalau di jalan tuh orang tuh ya kayak memandang itu tuh kenapa ya gitu ya, pandangan orang tuh kan ya begitu dari ini masalahnya kenapa ya gitu kan, dari atas sampai bawah kayak begitu. Nama itu yang saya psikisnya malah jatuhnya ke saya, ke istrinya. Terus apa tuh kalimat menguatkan dari dia? Ini kebalikan kalau cerita saya tadi, saya yang menguatkan orang tua saya, walaupun saya nggak tahu sebenarnya kata-kata saya itu ternyata bermakna banget buat papa saya. Jadi saya bilang waktu itu ya, udah Pap, yakin papa pasti sembuh, papa pasti bisa, udah nggak usah khawatir. Aku manggil diriku dulu di rumah tuh Lia ya, Lia bisa ngurusin semuanya gitu. Terus kamu yakin nak gitu ya, dramanya serangan. Nah, ya memang benar-benar itu kisah nyata. Terus aku bilang yakin gitu. Nah kalau Mas Panca menguatkan Mbak dia gimana? Iya kalau dia sih lebih ke, jadi gini, kalau Mas Hari itu kan sekarang udah hijrah ya, dia udah hijrah, dia sekarang sudah mulai mau mendekat ke Allah gitu, lebih mendekat lagi ke Allah. Jadi ya dia lebih menguatkan lebih kepada yaudah nih untuk amal aku gitu, menggugurkan dosa dia, lebih kayak gitu ya. Kebetulan saya juga banyak ngomong kajian. Ma apa tuh kalimat yang simple, ma yakin deh pasti kita ya, ini. Dia bilang sayang, aku yakin aku sembuh. Masya Allah. Pasti aku sembuh gitu. Aduh, kebalikannya banget ya. Kebalikannya banget. Papaku ngomong aku, kamu yakin papa bakalan sembuh? Itu kalimatnya ke aku. Terus sayang, aku yakin kalimat Mas Hari, sayang, aku yakin aku pasti sembuh. Gitu. Masya Allah. Sayang sabar ya, Mas pasti sembuh gitu, dia tuh selalu bilang kayak gitu. Aku jadi teringat juga, tahu nggak Mbak? Teringat juga masa-masa sama papa ya. Dan alhamdulillah dia sehat, sembuh. Oh alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah benar tadi kalimat itu dahsyat Mbak. Jadi pada saat aku bilang udah, aku yakin papa sembuh, papa tenang aja, papa fokus aja kesehatan papa, semua aku yang handle. Anak kecil, tapi memang Mbak, tiba-tiba Allah tuh kasihkan rezeki papa. Iya. Pindah semua ke aku. Begitu kita handle tanggung jawab itu, rezeki itu benar. Rezeki itu pindah ke aku, yaitu aku mulai tiba-tiba aku memang gagal nggak jadi nyobain polisi ya. Tapi begitu aku kerja, waktu itu gajiku cuma 500.000 padahal. Tapi kebuka tuh tiba-tiba tuh semuanya. Aku lolos petir dan semuanya dapat hadiah dari petir. Jadi rezeki itu
Bu, Iya. tumpahnya. Iya betul, dari segi ayah jadi ke Mbak. Iya. Insya Allah. Jadi itu yakin deh, Iya, karena saya yang yakin. ngomong ini Betul. udah pernah ngalamin, Iya, insya Allah bukan mudah cuman terjadi sama saya, Mbak. Iya. Jadi yakin Allah tuh maha segala-galanya. Pasti saya juga yakin setelah ini pasti badai pasti berlalu ya Mbak. Pasti akan ada, Allah pasti mempersiapkan Iya. yang terindah buat kamu Pasti, gitu. pasti, Saya percaya itu. percaya, iya, yakin. Yakin. Insya Nah Allah, begitu, yakin. karena pasti ada hal besar yang Allah Iya, persiapkan betul. untuk Benar. Mas Hari dan Mbak. Betul, saya percaya. Percaya, apapun itu, Iya. sekecil apapun itu, Masya Allah. Tapi dia hebat, laki-laki yang kuat, karena mungkin Iya. ya itu dia sayang Mbak, Iya betul. dia Saya luar mencintai biasa sehingga saya, betul. Benar Iya kan? Betul. dia nggak mau kehilangan. Kan Betul. bisa aja udah kamu pergi aja kan, gak ada kan ada Iya. ya? Udah kamu nikah aja deh atau apa kan. Iya. Justru datangnya tuh dari kayak dari luar gitu, ada saja kamu kan masih muda Mel, itu bedanya juga jauh Mel. Lu tinggalin aja gitu ya. Kan ada yang Mbak begitu Ih, gitu. pasti, Ya, pasti lah pasti. gitu. Yang goda-godain juga banyak ada. Iya, gitu. udah cari Pasti. aja laki-laki yang baru. Pasti itu ada. Saya nggak gubris semuanya. Iya. Saya fokus sekarang ngurus Mas Ari dulu sampai sembuh. Kalau di tengah jalan perjalanan kami dikasih bonus, saya hamil lagi. Insya Allah ya, saya itu bonus dari Allah. Kita aja sih. Tahu anak itu bawa rezeki, Iya, bener nggak? amin. Iya, Masya Allah. Luar biasa loh. Terus kalau orang dengan tanggapan yang begitu ya, kadang-kadang pas Mbak pikirin pasti nambah stres. Nah ini nih netizen ya, teman-teman tuh nggak boleh sama sekali. Kadang-kadang kan ya pertanyaan, kapan nikah? Udah deh kamu cari pasangan lain aja. Itu tuh Iya. bener-bener membuat orang Iya, ya kan? Iya, pertanyaan sebetulnya itu nggak perlu ditanyakan lah ya. Iya. Tanya aja sama Allah yang punya Iya. kita gitu kan. Itu sebenarnya sebagian dari ujian sih. Iya betul, itu ujian loh makanya Kak. Ya itulah kayak begitu ya orang ya. Mm-mm. Jadi kalau punya anak kapan lagi nambah gitu, kapan lagi nanti tambah lagi, kapan mantu Iya. kan gitu. Terus Kenapa aja. contohnya mungkin kenapa nggak tinggalin aja kan udah Iya, sakit, betul. udah Iya. kayak Banyak loh Mbak yang seperti itu. pasti Mm-mm. itu cobaan sih, bener Iya, ya. luar biasa benar. Jadi sekarang kita mau ngambil ladang pahalanya. Ya, atau mau ditinggalin? Iya, Gitu aja. udah ditinggalin belum tentu juga dapat ini, Betul. Belum dapat tentu lebih baik pahalanya. kan, Mbak. Iya, takutnya kayak di Iya. sinetron. Iya, betul. Iya kan, bener ya Mbak. Tapi ya itulah. Memang kadang kita, ya itu butuh supporting system, Iya. teman-teman. Lingkungan yang positif lah. Lingkungan yang positif. Betul. Terus kadang-kadang kalau dilihat netizen gitu ya, atau orang lah sekitar, ada rasa malu atau merasa sedih nggak? Kok aku kayak begini yang tadi? Kok aku begini ya? Kok nggak sebahagia teman-teman di luar sana? Kita kadang kan suka membanding-bandingkan Iya. kalau lagi di titik zero. Betul. Nah itu gimana tuh perasaannya? Awalnya sih memang iya waktu awal-awal ya. Tapi setelah aku ngejalaninnya itu karena saya tuh memang ladang pahala seorang istri ada di suami gitu. Saya tanamkan terus di otak saya gitu. Saya tanam itu di diri saya Mbak. Jadi saya berusaha untuk oh ini aku tuh lagi meraup pahala nih. Aku lagi meraup pahala itu terus saya tanamkan. Jadi ya itu mungkin yang membuat saya kuat ya, ikhlas itu aja sih. Terus untungnya mungkin Mas Ari baik juga ya. Iya itu dulu luar biasa. Kadang kan perempuannya gini ya, kita baik, tiba-tiba pasangan kita udah kita baik nggak tahu diri ya kan, ya. Jadi kita ngeselin gitu ya, maksudnya udah dijagain ya, kita diomel-omelin gitu, itu ngeselin ya. Iya. Mungkin Mas Arinya yang Mas Ari luar biasa. iya, jadi dia baik banget. membuatkan cobaan ini yang dari Allah ini jadi happy, jadi dirimu jadi kayak kuat. Iya. Jadi itu juga sebenarnya yang menguatkan saya untuk merawat Mas Ari ya Mas Ari sendiri Mbak sebetulnya. Iya ya. Karena dia kalau gini loh Mbak, kayak aku kan semua kayak keperluan dia semua itu kan aku kayak ganti baju apa itu dia selalu bilang makasih ya sayang, kalau udah diambilin makan itu makasih ya sayang, tuh Mas Ari. Oh. Kayak gitu orangnya. Luar biasa. Luar biasa ya. Aku pernah jagain orang sakit. Tapi Ada yang diomel-omelin lah, diomel-omelin. Karena ada yang sering kan, iya. Diomel-omelin sampai aku tuh naik tanduk ya, kesabaran. Dan makanya aku pernah ngomongin semua, aku pernah ngalamin ya Allah. Nah itu aku pikir ya udah, tapi aku berpikir lagi, oh ya udah ya, aku udah pernah. Yang penting aku baik, Ya. ya kan. Aku serahkan lagi kalau memang
terjadinya kebaikan aku terus dijadikan begini, ya udah aku serahkan, aku ridho, aku serahkan sama Allah aja. Yang penting kan aku minta pahala dari Allah, aku nggak salah gitu. Iya. Intinya aku nggak mau di posisi aku jahat. Betul, Mbak. Kayak jahat ninggalin, kayak jahat apa. Nah itu tuh Mbak, makanya berarti memang Mas Harinya tipe laki-laki yang happy ya. Ya betul. Happy. Terus sayang banget sama istri, terus luar biasa perhatiannya. Jadi Mbak dapat Mas Hari merasa beruntung, dan dia beruntung banget ditemani perempuan hebat. Maksudnya ya sama-sama ya Mbak ya. Saya juga beruntung dapat Mas Hari, luar biasa perlakuannya terhadap saya, dan sebaliknya begitu sama. Perempuan tuh kan kadang-kadang suka tuh di titik zero kalau lagi ya drop banget gitu. Iya. Mbak lagi nyembuhin Mas Hari, terus Mbak siapa yang nyembuhin kan gitu kalau lagi stres banget gitu, apa tuh, gimana tuh? Kalau saya ya palingan me time aja, palingan juga saya kan kebetulan suka, saya kebetulan aktif juga di sosmed, jadi paling saya edit video, me time-nya saya juga palingan ya nonton YouTube, nonton ya palingan kayak ngopi lah sebentar. Jadi gini, kebetulan kami itu apartemennya di atas mall, jadi saya turun ke bawah pun saya sudah me time gitu. Ke bawah tuh tinggal turun ke lift ya, lumayan ngopi sebentar 15 menit 20 menit saya naik lagi ke atas gitu. Ya karena itu memang aja kita kan gampang. menyembuhkan orang sakit ataupun jadi supporting system orang sakit itu kita harus sehat. Iya betul. Kitanya dulu. Iya betul, kitanya dulu, Mentalnya happy. kita dulu, iya. Betul, Baru betul bisa banget. kita nularkan happy kita ke Betul. orang. Betul. Jangan kita marah-marah kan bilang ya. Iya. Kalau stres kan. Iya setuju. Memang aduh, perempuan tuh memang multitasking banget. Apapun bisa. Iya, Ya, betul. kadang jadi obat, Ya. kadang jadi pacar, kadang jadi istri, kadang Juru masak, juru supir. masak. Makanya. Tapi pernah nggak berantem dengan Mas Hari? Alhamdulillah Mbak, saya pernikahan ini tahun keempat sama Mas Hari. Alhamdulillah berantem itu saya paling 1 kali 2 kali, itu pun nggak sampai 3 menit selesai. Oh, 3 Karena menit. 3 menit 5 menit, karena memang gini loh, Mas Hari tipe yang perfeksionis, orangnya tipe yang semua tuh harus maunya dia. Dan saya kebetulan tipe yang nerimo, saya orang Jawa ya Mbak. Masya Allah. Nerimo yang ya sudahlah, gimana monggo, gimana Mas aja. Saya juga nggak tahu kenapa saya yang nggak tahu, itulah Allah ya. Menemukan botol sama tutupnya tuh yang luar biasa, Allah, skenario Allah tuh benar. Kok bisa ya? Nggak ngerti saya dulu. Saya tuh menerima aja gitu Mbak. Iya, Kamu iya. Mas Hari, kamu ini. Kayak minta kita memilih, misalnya kayak memilih sesuatu barang apa gitu. Semuanya tuh dia yang pilih apa A sampai Z, ya udahlah. Aku walaupun aku kasih excuse, maunya seperti ini nih Mas, aku maunya B. Dia tetap aja kita harus nurutin maunya dia, itu Mas Hari itu. Tapi ya Tapi udah, dirimu ya udahlah gitu ya. Ya udahlah, monggo lah Mas, saya nggak mau. Ya udahlah, daripada nanti terjadi Ribut. petir halilintar tsunami, angin ribut, ya udah. Saya pernah nggak hari lintar tsunami yang ribut itu? Bagaimana itu? Maksudnya kan saya udah pernah kan sekali melihat dia marah, Iya. sehingga udah stop, aku nggak mau lihat dia marah lagi gitu ya. Cuma kalau dia udah kayak gitu, aku 5 ya setelah itu saya paling kemana, kayak ke dapur, kayak Iya, kemana iya, ya, benar, itulah benar. saya kan begitu, Iya, saya iya. masak kayak apa gitu. Setelah itu nanti kalau dia pasti nanti saya akan ngomong sama dia, Mas, tadi nggak boleh ya marah-marah kayak gitu, itu menyakiti perasaan istri begini. Nanti kalau itu kan Mas nggak mau kan, sama-sama nggak mau disakitin, sama ya jangan kayak gitu lagi. Iya sayang, maaf, terus kita pelukan deh. Waduh, tapi itu bener ya. Ini pengalaman juga, bener pengalamannya Mbak. Kalau lagi berantem cowok itu kan egoisnya tinggi, Iya, ya kan? jangan dibalas lagi. Ya, jangan gitu. Biasa kan nggak kebiasaan suka. cewek. Itulah akhirnya cowok main tangan. Ya betul Bener Mbak, ya? betul. Itulah cowok main tangan. Udah kita di sebelah dia lagi. Saya kan, ya kan pengalaman nih Mbak. Saya kan atlet taekwondo, jadi sehebat-hebatnya kita atlet taekwondo ngelawan cowok kalah Mbak. Iya kan. Selesai kita pingsan semua, kalah. Intinya tenaga cewek itu kalah. Iya. Nah kalau saya tuh dulu gitu, gue lawan karena merasa jagoan kan ya. Merasa berantem tapi kalah Mbak. Bengak gue. Nah semenjak itu belajar. Oh kalau cowok marah kita jangan Iya, jangan bantah. kita. Kalau Mbak belajar emang karena Jawa ya. Ya, karena saya orang Karena Jawa mungkin ya. Jadi nggak sempat kena tabok dulu belajar. Oh, sama sekali nggak ada. Kalau saya tuh jadi tuh belajar tuh karena pengalaman. Pengalaman akhirnya saya ngerti, oh kalau cowok marah. Nah ini buat teman-teman nih, kalau cowok marah jangan ikut.
biasa kan cek gitu kan. Nah, udah jangan, udah biarin aja dia marah. Tunggu dulu. Ambil pergi aja. Kalau saya pergi. Saya juga gitu Mbak, bener. Pergi saya ke mall aja gitu kan, healing saya tuh udah siap itu udah fresh pulang, baru diskusi ya. Persis seperti saya. Iya, ataupun kalau nggak mau diskusinya itu depan-depanan, chat aja, lagi di mall chat. Nah kalau ngechat kan biasanya kita nulis tuh kan bisa merangkai kata-kata daripada mulut. Iya benar. Iya kan? Iya. Itu merangkai kata-kata gitu. Yang simpel. Oh akhirnya dia mengerti, jangan gitu ini. Daripada kita di dekat dia ngomong nggak tersampaikan, yang diterimanya adalah suara kita melawan. Nah laki-laki kan merasa dominan walaupun dia salah. Nggak ada tuh kata-kata laki-laki salah. Tapi kalau kita jelasin baru dia bilang oh iya gue salah ya gitu. Terus pasti apalagi udah tambah pelukan biasanya. Kalau dari peluk ya perempuan nyanyi ya. Orang diginiin aja kita langsung gampang aja sebenarnya perempuan tuh ya. Gampang ya perempuannya. Mau cowok mau tahu. Gampang banget ya. Semua perempuan berarti sama ya. Mau tipenya keras kayak saya, mau tipenya lembut kayak Mbak. Semua perempuan tuh sama ya. Saya diginikan aja Mbak. Iya kan udah lulus. Wah, lulus saya bingung nggak kayak anak kucing gitu. Padahal kelas ya Mbak, dipeluk lagi. Iya, udah deh. Udah selesai. Hilang semua. Ya ampun Mbak, terima kasih udah berbagi, sharing. Saya juga jadi nge-review lagi kenangan-kenangan dengan Papa ya. Iya, banyak pengalaman-pengalaman yang udah aku jalanin juga Mbak. Ya kan kita hidup itu mungkin kalau aku ya kecepatan dewasanya karena duluan dapat banyak cobaan. Cobaan dari kehidupan. Iya. 6 adiknya yang diurus 6. Luar biasa. Makanya saya rezekinya nggak semua. Ketumpahan rezekinya pada saat itu. Tapi sekarang adik-adikku juga udah hebat-hebat. Jadi makanya pada saat badai itu pasti ada sesuatu. Iya betul, saya percaya. Badai pasti berlalu, pasti. Karena pada saat Allah nurunkan rezeki itu tuh semenit aja kok. Iya betul. Kun fayakun. Iya. Nggak pakai lama. Betul. Jadi itu yakin bismillah karena di depan saya ini perempuan hebat, seorang istri yang luar biasa menjadi supporting system buat suaminya itu bukan main itu. Gak usah dengerin Mbak omongan yang itu di luar sana. Intinya sih ke Allah aja sih mintanya. Betul. Percaya itu ke Allah aja mintanya karena menurut saya itu cobaan bukan hanya buat Mas Hari tapi ini cobaan buat Mbak. Kalau lulus wah dapat rapor dapat hadiah besar. Saya yakin Allah lagi mempersiapkan buat kami berdua, pasti saya percaya. Rezeki itu nggak dari mana aja, bisa jadi tiba-tiba dari anak yang hebat. Jadi sesuatu seseorang nanti. Didoain cepat cita-citanya tercapai. Bisa jalan-jalan, me time buat Mas Hari cepat sembuh. Terima kasih. Sukses Mbak, terima kasih udah datang di podcastnya Aunty Kamel. Nanti kan podcast Aunty Kamel berikutnya. Ini terima kasih udah datang ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.